Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Diana Fajar Islamia, NIM 2030725300042 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta, bidang studi seni rupa. Jadi pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Tepatnya hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Pada mata pelajaran seni rupa dengan materi seni lukis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Salam seni dan budaya. Salam. Oke, silakan Ketua Kelas Dava dipimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran seni pada pagi hari ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa kan? Selanjutnya kita bisa lanjut membaca literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, walaili dan saja mawaddah rabbuka wa ma'olam walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amma yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Oke. Selanjutnya Bu Afa akan absen dulu ya. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu, Siapa? 2 orang antara Wilayah Sandi dan Muhammad Wayan Zubri. Oke. Kenapa kira-kira? Izin katanya sakit. Dua-duanya sakit. Terima kasih ya. Bu Afa mau bertanya nih. Apakah kalian pernah melukis sebelumnya? Pernah. Kira-kira melukis apa ya? Kalian biasanya melukis apa dulu? Apa? Buah, makanan, hewan, terus ada lagi? Tanaman. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi seni lukis. Bu Afa akan bertanya dulu ya. Apakah kalian itu suka melukis? Kenapa kok suka? Karena apa? Kenapa? Apa? Oh, seru. Jadi hari ini kita akan belajar tentang seni lukis. Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Kita bisa melatih kesabaran kita, melatih kreativitas kita, melatih motorik kita, dan juga bisa membuat kalian peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap lingkungan sekitar, serta tentang keindahan, dan juga bisa menghargai karya orang lain. Melukis juga bukan hanya sebagai gambar di atas kertas, tetapi sebagai cara kita menyampaikan perasaan tentang emosi kita, bahkan tentang kritik sosial. Melalui warna, bentuk, dan juga garis, kalian bisa menyuarakan isi hati kalian.
Jadi kalian bisa menuangkan semua emosi, semua perasaan itu dalam lukisan. Kayak gitu ya. Bu Afa mau tanya nih, apakah kalian siap untuk menuangkan imajinasi kalian ke dalam karya seni? Siap. Oke, siap ya? Siap. Jadi Bu Afa punya kesepakatan kelas. Yang pertama, memperhatikan penjelasan guru. Setuju? Setuju. Dilarang mengoperasikan HP, laptop, tablet tanpa seizin guru. Setuju? Oke. Empati terhadap sesama teman. Setuju? Setuju. Ada yang mau menambahkan nggak kira-kira? Oke, Alit, apa? Boleh makan dan minum saat pelajaran. Oh, kalau makan nggak boleh ya kalau makan, tetapi kalau minum kalian boleh minum, gitu ya. Jadi nanti ada 4. Memperhatikan guru, dilarang mengoperasikan HP atau sebagainya, empati terhadap teman, dan boleh minum, gitu ya. Kita bisa memahami pengertian unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan, serta nanti bisa kalian itu membuat karya seni lukis. Jadi kalian di sini mendapatkan 2, yakni bisa memahami tentang seni lukis semuanya, dan juga bisa membuat karya atau berkarya seni. Kita akan menggunakan pembelajaran project based learning ya. Jadi kita nanti akhir itu akan membuat sebuah project atau sebuah produk kayak gitu. Nanti kalian bisa menghasilkan produk. Selanjutnya, ini langsung aja ya. Bu Afa jelasin. Yang pertama ada prinsip seni. Prinsip seni itu apa? Ada banyak. Jadi di dalam seni rupa itu ada banyak unsur-unsurnya atau prinsipnya. Jadi semua kayak patung, terus ada batik, logam, dan lainnya itu pasti mempunyai prinsip. Yang pertama ada komposisi. Ini sudah dijelaskan di kelas 7? Berarti kalian sudah memahami ini ya? Contoh lukisan. Jadi nanti setiap slide itu pasti ada contoh lukisannya. Biar kalian tahu, oh ada banyak contohnya. Yang ini diaplikasikan dengan batu. Kok bisa ya batu dibuat lukisan? Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya ada definisi seni lukis. Seni lukis itu apa sih? Seni lukis itu adalah cabang dari seni rupa. Jadi seni rupa itu ada banyak. Ada seni kayu, seni apa itu kayak tekstil, ada seni patung, seni kriya, dan lainnya, masih banyak. Nah, kita mempelajari tentang lukisan atau seni lukis. Misalnya, Dava bikin karya lukis, nanti pasti mempunyai ciri khas tersendiri, gitu ya. Ciri khasnya didasarkan apa? Bisa pada temanya, atau corak, atau gaya melukisnya, atau mewarnanya, kayak gitu. Unsur dalam seni, yang pertama ada ideoplastis, dan juga ada fisikoplastis. Ayo kita melatih fokus kalian. Angka berapa ini? 8. Berapa? 97, bukan 87 ya. Oke. Mau lagi nggak? Mau. Berapa ini? 13. Ini? Berapa? Berapa? 70. Oke, beri tepuk tangan dong. Tujuan berkarya seni lukis ada 4. Yang pertama tujuan religius. Selanjutnya ada tujuan kritik sosial. Dan juga ekspresi serta komersil. Ada yang tahu ini apa? Yang religius itu apa? Tentang keagamaan. Berarti nanti kan ada sesuatu lukisan atau seni itu yang berkaitan dengan keagamaan. Ada kan? Ya. Selanjutnya ada kritik sosial. Contohnya apa? Ada yang tahu? Mengkritik. Kemarin kelas 8 kalian bikin itu karikatur. Kalau tujuan ekspresi? Mengekspresikan diri, benar. Kalau komersil? Jualan, mencari uang dengan komersil. Nah, ini juga contoh lukisan ya.
Lukisan itu nggak hanya berbentuk secara nyata atau harus real atau realis. Lukisan juga bisa dilebih-lebihkan kayak gini. Meskipun nggak sesuai sama yang nyata, mau penceng atau gimana, nggak apa-apa gitu. Dari seni lukis itu ada 3. Yang pertama representatif, ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama naturalisme. Naturalisme itu apa? Surrealisme yang mana contohnya? Yang bawah ini. Melebih-lebihkan kenyataan, atau kalian bisa berada di dalam mimpi. Kalian kalau tidur pernah mimpi nggak? Nah, kalau mimpi-mimpi aneh-aneh nggak? Nah, itu bisa digambarkan menjadi lukisan. Kalau kalian mimpi misalnya ada benda yang besar, tapi kalau misalnya ada jam gede, pintunya tiba-tiba besar, nanti masuknya bisa ke surrealisme. Kayak gitu. Kalau kubisme tentang bangun-bangun, bisa lingkaran, kotak, kayak gitu. Bu Afa punya contoh-contoh gambarnya. Nah, ini ada portofolio dari kakak kelas kalian tahun 2021. Ada beberapa lukisan mereka, contohnya kayak gini. Ya, ada yang gini. Nah, ini. Ini masuk apa ini? Masuk ke abstrak. Dia memadukan dengan tipografi atau tulisan-tulisan. Nah, itu boleh. Kalian nanti bisa memadukan dengan semuanya boleh. Ini juga ada yang pakai spidol, cat air, bolpen, boleh digabung dengan menjadi satu. Nah, contohnya kayak gini juga ada. Jadi mereka juga punya maknanya. Jadi kayak gini nanti ada makna tersendiri. Mereka menulis maknanya di sini. Jadi ketika kalian melukis, pasti lukisan kalian harus mempunyai deskripsi karya atau makna. Ini ada platform digital. Kalau misalnya di buku itu kan ada beberapa contoh ya di bukunya ya. Kalau di buku hanya ada beberapa contoh, kalian bisa mencari atau memperluas wawasan kalian dengan aplikasi ini. Bisa lihat di Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube, Google Image, sama Sketchfab. Pernah mengakses ini? Apa aja? Pinterest, terus yang Instagram, terus apa lagi? TikTok, YouTube, Google. Yang ini belum pernah? Nah, ini bisa kalian cari di rumah ya nanti ya. Ayo kita latih fokus kalian. Perhatikan. Apa tadi? Gambar apa? Apa? Dava apa? Hewan. Wajah. Yang wajah siapa tadi? Wajah. Wajah cewek. Yang hewan siapa? Ada lagi yang lain. Lihat apa kira-kira? Kita buka ya. Apa ini? Ternyata apa? Pemandangan, bukan wajah. Bukan hewan aja. Kalau yang hewan sudah benar. Kalau yang wajah juga sebenarnya sudah benar. Cuma itu hanya permainan ilusi mata. Jadi di sini adalah sebuah lukisan, apa kira-kira masuk ke mana? Naturalisme. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Alatnya ada apa aja? Ada cat air, tahu? Pernah menggunakan? Akrilik? Cat minyak? Nah, ini kok beda ya? Kenapa kok beda? Kalau cat air, basisnya apa? Air. Nah, kalau yang cat minyak? Pastinya minyak. Jadi Bu Afa punya contohnya. Contoh ini cat-catnya. Ini cat akrilik. Ada tulisannya akrilik. Berarti masuknya ke sini. Bu Afa punya cat minyak. Nah, contohnya kayak gini ya.
Biasanya cat minyak itu baunya itu kurang nggak enak. Ada yang mau nyium aromanya? Enak gak? Kayak apa? Kayak bau lilin katanya. Ada pensil, bulpen, sama spidol. Punya pensil? Bulpen? Spidol? Oke, punya semua ya. Ada palet, easel, sama pisau palet dan kanvas. Ini Bu Afa punya contohnya. Ini adalah contoh pisau palet. Nah, ini contoh pisau palet. Nah, kalau yang contoh-contoh tentang kuasnya, nah ini ada contohnya. Ini buat cat minyak yang apa ini? Ujungnya ini kasar. Ini contohnya ada beberapa bentuk atau shape. Ada yang miring, ada yang bulat, ada yang kayak gini. Ada yang dibuat blok. Kalau bidangnya besar, langsung aja pakai kuas yang besar gitu ya. Ini pisau palet ini, cara penggunaannya itu kayak gini. Kalian bisa menuangkan ini di belakang sini. Terus bisa di... Nah, ini langsung melukis pakai kayak gini juga bisa. Mari kita berdiri dulu ya semuanya. Kita akan tepuk irama. Tangannya dikedepanin semua dong. Kita tes dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke, langsung aja ya, tepuk irama. Kurang ya. Kalau ke bawahnya kurang ya. Pastu itu yang gini semua dan tebel. Nah, contohnya ini seperti Van Gogh. Sterinet ini menggunakan impasto. Jadi apa ya, timbul, tebal catnya kayak gitu. Yang pertama ada teknik spray. Tahu teknik spray? Yang biasanya pakai apa? Pilox. Tadi ada 3 ya. Yang pertama kolase, montase, sama mozaik. Itu memakai termasuk ke dalam teknik tempel. Nah, kalau kalian suka mencoret dan pengen mencoba teknik ini, bisa banget. Memakai teknik scribble. Lalu ada digital painting. Ada yang tahu digital painting? Nah, kalau digital painting memakai apa? Tablet. Bisa. HP. Kalian punya HP kan? Nah, itu bisa. Prosedur berkarya seni lukis. Yang pertama, nanti kalau kalian mau melukis, wajib mempunyai ide. Kalau nggak ada ide berarti nggak bisa dong, ya kan? Lalu menentukan medianya apa. Lalu kemudian menentukan tekniknya. Tadi sudah ada banyak teknik kan? Tinggal pilih aja. Terus membuat sketsa, mewarnai dan menyempurnakan lukisan atau finishing. Ada yang bertanya? Gitu. Ya. Andra absen 5. Tema apa saja yang bisa kita lukis? Tema apa saja yang bisa dilukis? Nanti kalian bisa melukis tema-tema seperti yang tadi, alam, hewan, atau bisa di jenis-jenisnya. Ada jenis apa aja tadi? Kubisme, terus apa lagi? Naturalisme, surrealisme, terus apa? Romantisme, terus apa lagi? Ada banyak tadi, ada abstrak, ada ekspresionisme dan lainnya. Nanti bisa dipilih di situ ya. Boleh memakai media lain, seperti misalnya ini Bu Afa punya contohnya nih. Nah, ini apa ya kira-kira? Tahu nggak ini apa? Ini payung. Payungnya kan biasanya warna putih. Nah, ini warnanya ini sudah di pilox. Jadi memakai teknik spray. Terus ini dilukis memakai cat. Nah, media kayak gini juga bisa. Media papan tulis, tembok, cermin. Terus kayak apa lagi ya? Misalnya kayak tas. Terus ada lagi topi atau lainnya, baju juga boleh.
Kalau mau mix media juga boleh. It's time to quiz. Ya, kita akan quiz sebentar ya. Oke. Sudah semua? Sudah dapat semua? Nah, nanti akan ada quiz. Nanti kalian petunjuknya apa? Angkat kertas jawaban kalian dan guru akan memberikan reward bagi yang menjawab kuis dengan benar. Nanti kalau misalnya jawabannya A, nanti diangkat semua gini ya. Nah, sesuai gambarnya kayak gini. Oke, yang pertama kalian fokus ya. Kuis yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar manakah yang memakai teknik montase? A yang ini, B yang ini. Coba diangkat semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat yang tinggi. Oke. Oh, jawabannya ada yang beda. Jawabannya adalah yang B. Yang kedua. Perhatikan lukisan di bawah ini. Manakah lukisan yang beraliran surrealisme? Sudah tahu surrealisme tadi? Yang A yang ini. Yang mana nih? Yang mana nih? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, jawabannya ada yang beda lagi. Jawabannya yang B. Oke. Semuanya sudah paham tentang materinya. Beri tepuk tangan dulu dong buat kalian. Tadi yang masih salah bisa belajar lagi ya. Ya, selanjutnya kita akan merencanakan karya, perancangan. Jadi, yang pertama kalian menentukan ide-ide atau gagasan dulu. Nih, Wafa kasih LKPD-nya dulu ya. Bikin kelompok dulu. Kelompoknya ada 3 ya, kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Langsung aja merapat ke kelompoknya masing-masing. Kamu mau ikut yang ini apa ini? Oke. Kalian tulis dulu ya ini ya. Tentukan medianya. Kalian mau pakai media apa? Kayak gitu ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Yang mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Oke. Yang sudah siapa? Kelompok siapa tadi? Kelompok 1. Ayo silakan maju. Bisa perwakilan atau bersama-sama, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Mina Antikurania Ramadhani, absen 20. Dan ini teman saya pada kelompok saya, absen 12. Kami mewakili kelompok 1. Jadi, ide karyanya saya ingin membuat lukisan dengan aliran seni kubisme. Alat bahannya kami menggunakan penggaris, pensil, penghapus, cat akrilik, spidol, kuas, palet, dan pulpen. Medianya kita menggunakan kertas gambar ukuran A3. Tekniknya saya akan menggunakan 3 teknik media seperti teknik kolase, teknik blok, dan teknik ciprat. Oke. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang mau maju kelompoknya? Dava mungkin? Oke. Bisa maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Raya, absen 27 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sapunika, absen 3 dari kelompok 2. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan men-share hasil kita, yaitu yang pertama, kelompok kita ingin menggunakan seni aliran abstrak. Abstrak, oke. Alat-alatnya ada kuas, lalu pensil, penghapus, cat akrilik, lalu media menggunakan kertas A3. Nah, untuk tekniknya
teknik saya menggunakan teknik citrat melaser. Dan mungkin dari kelompok saya ingin menambahkan 2 teknik lebih. Mungkin boleh gak Bu? Boleh. Untuk mendapatkan Boleh nilai banget. lebih, jadi saya menambahkan teknik impasto sama citrat. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Oke. Kita refleksi dulu ya, karena pembelajarannya sudah mau berakhir. Lembar refleksinya nanti Bu Afa akan pilih salah satu saja untuk membacakan refleksi hari ini. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, habis ini nanti kamu mau nggak untuk membacakan refleksinya? Mau? Oke. Oke, bisa dibacakan refleksi hari ini. Apakah pembelajaran seni melukis menyenangkan? Apa rasanya? Ya, karena dengan seni lukis membuat saya lebih mengetahui berbagai macam jenis lukisan dan tekniknya. Apakah hasil belajarmu sudah seperti yang kamu harapkan? Mengapa? Ya, karena dijelaskan secara detail dan ada gamesnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Mempelajari lagi materi yang menurut saya masih kurang jelas. Apa yang menurutmu paling sulit dipelajari? Kalau sekarang tentang penerapan saat praktik, karena saya belum yakin apakah bisa merealisasikan ke dalam karya saya. Oke. Bagaimana cara agar pembelajaran seni lukis menjadi menyenangkan untukmu? Waktu melukis bisa dengan mendengarkan lagu. Oke. Nanti kita bisa bicarakan itu ya, yang untuk poin terakhir, melukis dengan menggunakan lagu atau memutar lagu. Oke, kita ice breaking dulu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan. Sudah tahu kan tepuk wow itu gimana? Oke. Ada yang mau mimpin nggak? Nggak ada, biar Bu Afa aja ya yang mimpin ya. Ada apa mau mimpin tak? Oke, kita tepuk wow ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini Bu Afa mau mengingatkan lagi ya. Tadi kan kalian sudah ini menentukan gagasan atau ide, menentukan media untuk melukis kalian dan tekniknya. Nah, nanti minggu depan kalian membuat sketsa di kelas sama penyelesaiannya. Jadi kalian nanti akan dibagi medianya, yakni drawing book seperti ini. Nanti sekretarisnya beli drawing book untuk dibagikan ke anak-anak atau ke teman-teman lainnya gitu ya. Sketchbooknya kayak gini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian sudah hebat, kalian sudah bisa mempelajari tentang seni lukis, tinggal nanti penerapannya. Begitu. Bu Afa mau kasih jargon dulu ya. Salam seni dan budaya. Salam. Oke, silakan dipimpin doa untuk apa itu? Untuk penutupnya. Silakan Dava. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dikemas-kemas. Berhubung pembelajarannya sudah berakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.